here. Drop it off at your. Cerita berawal di sebuah rumah di daerah El Paso, Meksiko. Sedang terjadi sebuah pencidukan oleh polisi El Paso. Terlihat banyak orang-orang yang sudah meninggal dan tergeletak di sana. Lalu mereka menelusuri rumah itu, kali-kali aja masih ada korban atau saksi yang masih hidup, yang bisa menjelaskan apa yang terjadi di sini. Dan mereka menemukan mayat dari salah satu korban, yang tangan dan kakinya dirantai. Lalu, kepolisian baru sadar bahwa tangan dari mayat itu bergerak, karena ada yang mengendalikannya lewat rantai yang digerakkan seseorang. Lalu mereka membuka pintu yang dimana ada seseorang yang ingin kabur dari situ, dan ini yang terjadi. Dimulai dari pria yang tadi ditangkap, bernama Garcia. Dia sudah ada di ruang interogasi. Dan ada seorang detektif yang bernama Arden, menerangkan kepada temannya bahwa di saat pencidukan ada 27 mayat, dan 4 diantaranya anak-anak. Dan semua dari mereka tidak punya identitas, dan hanya Garcia lah penyintas yang mungkin bisa dikorek informasi darinya. Detective Arden. Saat mereka ingin menginterogasinya, ia mengeluarkan beberapa bahasa, sehingga membuat bingung Arden dan temannya. Karena belum didakwa atas tindakan kriminal, Garcia meminta untuk dibebaskan dan ingin bekerja sama dengan mereka supaya cepat terbebas. Sebab malam ini adalah pernikahan adiknya di San Antonio. Teman detektif berkata bahwa Garcia berada di negara ini secara ilegal, tetapi Garcia menolak dan berkata, ia berasal dari sini, ia dilahirkan di Amerika Selatan. Si teman detektif bertanya lagi, kalau ia berasal dari negara ini, harusnya ia mempunyai dokumen atau KTP yang menyatakan ia berasal dari sini. Garcia pun menjawab bahwa semua dokumennya ditahan oleh Coyote. Coyote itu adalah sebuah kelompok besar yang kerjanya menyelundupkan orang untuk melewati perbatasan. I was born here. We have getting around to be best suited for my. That was a large group he smuggled across the border. Lalu detektif bertanya, apa yang terjadi di rumah itu? Garcia menjawab bahwa ini persoalan kartel, dan seperti psikopat, mereka menghabisi satu persatu dari mereka. Lalu Garcia mulai naik darah, dan menekankan bahwa ia ingin secepatnya pergi dari sini. Lalu Arden melihat Garcia, seperti ketakutan akan sesuatu, dan berkata, ini adalah tempat paling aman, dan Garcia, tidak usah takut. Yes. As a matter of fact, I am. I had to watch all of that. Garcia, yang naik pitam pun berkata, aman dari mananya sih? Ia saja menyaksikan semua orang-orang itu dibantai di depan matanya sendiri. Dan kalau dalam 90 menit, ia tidak beranjak dari sini, maka kemungkinan kita semua akan mati juga. Detektif berkata, apakah ini sebuah ancaman? Dengan sadar Garcia berkata,
ini bukan ancaman, melainkan sebuah peringatan darinya. Sebab, ada sebuah kekuatan yang lebih mematikan, dibandingkan kekuatan sebelumnya, di rumah Tempo hari itu. Dan tanah di sini, penuh dengan magic, maka terdapat makhluk-makhluk yang berkekuatan besar, yang berada di sini. Dua detektif ini, seakan tak percaya, dan mereka, langsung memberikan beberapa foto-foto korban, yang mungkin Garcia kenali. Garcia berkata, ia hanya berada dalam satu bus dengan mereka, selama 4 jam. Dan ia, tidak yakin, pada waktu bertemu dengan seseorang itu, apakah ia sudah mati atau belum. Dan Garcia menambahkan, terdapat portal untuk bolak-balik dari alam satu, ke alam lainnya. There are problem is sometimes the portals don't close. Dan masalahnya, terkadang portal itu tidak tertutup setelah terbuka, dan Garcia berkata, bahwa Gustavo, lebih mengerti hal ini. Gustavo adalah orang yang punya indera keenam, bukan indera herlambang insert, ia mengenalnya di Argentina. Mari kita perkenalkan pria inilah yang bernama Gustavo. Ia sedang ingin menunjukkan sesuatu kepada abang-abang pengantar pizza ini. No vi nada. Dengan waras, abang pizza menjawab, tidak ada yang kulihat di situ. Ia mencoba terus, agar bisa abang pizza ini dapat melihat, apa yang ia lihat. Lalu, karena takut pesanan customer yang lain keburu dingin, maka ia langsung cabut dari rumah itu. Di pagi harinya, ia melakukan video call dengan saudarinya, yang bernama Jenny. Jenny mendaftarkan ia di turnamen Rubik yang diadakan di Jepang. Tetapi, Gustavo yang memang lagi mager, untuk keluar rumah dan tidak pede, ia menolak untuk ikut turnamen itu. Jenny pun berkata, hadiah apabila menjadi 10 besar, itu adalah $8.000 Argentina. Dengan uang itu, Gustavo bisa hidup foya-foya, bak sultan di Argentina ini. Es una manera de recuperar lo que te... Hay choferes de Uber que no tienen auto, ¿sabes? Una cultura, un idioma que no conoces, talento desperdiciado. Y en el peor de los... Brokers and crazy. Yo no lo asusté. Bueno, no sé qué fue, pero tienes que ir del país, no de la casa, o sea, de la casa. Mira qué bien cómo te motivas cuando te cago a pedos un poco. Qué vergüenza. Gas, gas. Di malam harinya, Gustavo mencoba dengan orang yang berbeda. Ia adalah Vicente, yang sedang melihat-lihat dan membawa kamera. No queda grabado en la cámara. Gustavo memperingatkan Vicente bahwa makhluk seperti ini tidak bisa dilihat oleh kamera video, dan melarang Vicente menggunakannya sebab bisa mengganggu makhluk itu keluar. Lalu Gustavo mencoba gerakannya kembali sambil komat kamit, dan ini yang terjadi. Percobaan pertama, Vicente tidak melihat apa-apa, lalu Vicente meminta untuk percobaan kedua, tapi masih gagal. Dan percobaan ketiga inilah, Vicente mulai melihat sesuatu, dan ia menghampiri tempat itu, dan membuka pintu lemari. Setelah dibuka, Vicente tampak terkaget, dan ia langsung menelpon seseorang. Seguro que usted sabe. ¿Qué hiciste?
Vicente yang melihat, meminta untuk menghentikan gerakan itu, lalu beranjak pergi. Ia sangat khawatir dengan Vicente, yang tiba-tiba pergi terburu-buru, dan ia ingin meminta penjelasannya dari Vicente. Lalu sambil makan, ia mengirim pesan suara ke Jenny yang berbunyi, jika ia ingin pergi ke Jepang untuk berkompetisi Rubik, ia akan menghubungi Jenny. Lalu Gustavo mencium bau yang tidak sedap, entah dari mana dan yang terjadi. Tiba-tiba ada sesosok makhluk di bawah meja yang berteriak meminta tolong. Gustavo bersembunyi sejenak dan ingin merapihkan jari-jarinya yang patah karena kejadian tadi. Karena si makhluk masih meronta-ronta, ia berinisiatif untuk mengambil pisau dan menghabisinya. Saat Gustavo menghampirinya, ternyata makhluk itu sudah tidak bergerak lagi, dan ditutupi kain oleh Gustavo. Ia sempat juga untuk memfoto makhluk itu, dan dikirimkan ke Jenny. Tak selang kemudian, Vicente yang tiba-tiba datang, dan menyuruh Gustavo untuk melakukan ritualnya kemarin. Déjame pasar. Hazlo de la luz. Gustavo tidak bisa melakukannya, dikarenakan jarinya yang habis patah atas kejadian tadi. Dan Vicente berkata bahwa siluet yang dilihatnya kemarin adalah sang ibu yang sudah meninggal belasan tahun yang lalu. Vicente ingin Gustavo melakukannya lagi, dan Vicente yakin bahwa sang ibu ingin memberikan peringatan atau petunjuk untuk dirinya. Lalu Vicente menanyakan dari mana Gustavo tahu tentang algoritma ritual ini. Gustavo menjawab, kode itu sudah ada di kepalanya, dan kode itu adalah kode gerakan untuk menyelesaikan Rubik. Vicente memberitahu, Gustavo sudah tahu kunci, dan Gustavo sudah membuka pintu ke dunia kematian. Yo necesito que hagas. ¿De dónde lo sacaste? Lo transformé en luz sobre Y abriste la puerta. Lalu Gustavo mengajak Vicente untuk melihat makhluk yang tadi mengagetkannya. Vicente menggunakan payung untuk membuka penutup yang menyelimuti tubuh makhluk itu, dan yang terjadi. Saat Vicente melihat makhluk itu, ia berkata, ini adalah ibunya, lalu ia memeluknya dan meminta maaf. Vicente. Gustavo, yang merasa bersalah, karena tindakannya menyebabkan semua ini terjadi, dan ia ingin membereskannya, dan terjadilah. Saya dan Gustavo terkejut, karena Vicente ikut bersama makhluk itu, dan ia memutuskan untuk keluar rumah, dan mengangkat telepon dari Jenny yang dari tadi menelponnya.
Jenny langsung memborbardir pertanyaan kepada Gustavo, dan dengan ketakutan, Gustavo menjawab. Yang ia kirim adalah foto dari kondisi ayah mereka yang meninggal karena tertabrak kereta, dan mereka belum melaksanakan upacara pemakaman untuk ayah mereka. Dan tiba-tiba, Ahí lo viste. scene kembali ke Garcia yang sudah memberitahu tentang Gustavo. Dan detektif yang dipanggil oleh rekan lain untuk diberikan informasi. Menurut rekannya ini, sudah mengecek data, dan ada beberapa kecocokan data tentang Garcia. Garcia pernah ditangkap tahun 1996 atas tindakan kriminal ringan dan pelanggaran lalu lintas. Lalu penangkapan lain atas nama Antonio Alguero di tahun 1982 dan masih orang yang sama. Dan di tahun 1973 dengan nama Garcia. Kata si rekan, ada yang lebih oke dari itu, Garcia, yang selama ini berkomunikasi dengan mereka. Ia sudah meninggal di tahun 1997 karena kecelakaan mobil, dan seluruh negara bagian Texas tahu bahwa Garcia ini sudahlah meninggal dari tahun 1997. From 1970. He's dead. Yeah, he died in 1997. Saat kembali, si rekan bertanya bahwa Garcia sudah mati di tahun 1997 karena kecelakaan. Dan ia ingin tahu siapa sebenarnya Garcia. Garcia berkata, ia bisa selamat dari kecelakaan itu dikarenakan tidak bisa meninggal. Car accident in 1997. For God's sakes, tell us the truth. Not die. Detektif pun tertawa dan mengejek bahwa itu hanyalah bualan saja. Tetapi Garcia ngotot dan meminta untuk mereka menembaknya tepat di kepala untuk meyakinkan mereka bahwa Garcia tidak bisa mati. Detektif tidak mau melakukannya karena bisa melanggar hukum, dan untuk membuktikan, ia membuka bekas lukanya. Okay. I'm not fucking lying! No. That's not what I want! Ia sembuh seketika, lalu Garcia berkata, "Aku adalah Matalihuitil, dan ia dari Tenochtitlan, ikota Kekaisaran Aztec, 542 tahun yang lalu." Lalu Garcia berkata bahwa terjadi beberapa pembunuhan yang belum terpecahkan dengan keadaan korban yang dikuras habis darahnya. Lalu Garcia menawarkan untuk memberitahu siapakah pelakunya. Sebagai imbalan Garcia bisa bebas dari rutan ini. Sang rekan berkata, "Sebaiknya jangan berikan kami cerita vampir." Di sebuah klub malam, bertepatan dengan hari Halloween. Dan kita akan melihat banyak mayat-mayat bergelimpangan di lantai, dan ini dilakukan oleh seorang vampir. Di lain sisi, ada salah satu pegawai wanita yang masih hidup dan berencana kabur melewati pintu depan. Dan ia ketahuan oleh si vampir. Hampir lolos, vampir itu malah menghipnotisnya, sehingga pegawai wanita itu mengikuti semua perintah dari sang vampir. Sempat ketahuan oleh warga, tetapi warga itu menganggap bahwa ini hanya lelucon Halloween. Blah! Fucking Halloween.
Setelah menghabisi pegawai itu, ia ditelepon seseorang yang sepertinya vampir juga. Si vampir wanita yang bernama Maribel mengingatkan bahwa sebentar lagi matahari akan segera muncul, dan ia diminta untuk segera pulang. Tetapi si vampir tua itu menolak dengan alasan ia hanya punya 1 malam dalam 1 tahun untuk memangsa manusia-manusia dan menghapuskan dahaganya. Dan ia hanya punya waktu 15 menit untuk kembali sebelum matahari terbit. You have 15 minutes until... That's enough. I am. Sempat bingung karena ia berada jauh dari sarangnya, ia memutar otak agar bisa cepat kembali. You know what? Dikarenakan ia vampir, ia mencoba untuk merubah dirinya menjadi kelelawar, burung pipit, dan dugong untuk bisa kembali. Saat setengah putus asa, ia melihat pemuda yang akan lewat menggunakan otopet. Dan ia langsung meninju pemuda itu dan mengambil otopetnya. Dan tiba-tiba, ia diserang 3 orang anak muda yang melempari telur ke arahnya. Jelas, ia marah, karena sebagai vampir terhormat, ia langsung mengejar pemuda begundal itu. No way. Oh, you see that? Pemuda itu terjebak di dalam pelariannya, dan ini adalah kesempatan bagi si vampir untuk melahap mereka semua. How does he get back into it? Dan salah satu pemuda yang tersisa, ia mengetahui siapakah bapak tua ini, lalu ia mencari sebuah batang kayu, dan akhirnya setelah ditancapkan, lah kok enggak mati? Ternyata pemuda geblek ini salah menancapkan kayu yang seharusnya di dada sebelah kiri, tepat di jantung. Ia malah menancapkan di sebelah kanan, yailah. Dan tiba-tiba, polisi datang dan memergokinya. 2 polisi ini mengira bahwa ini adalah pesta Halloween, dan kepala yang dipegang oleh vampir tua itu hanyalah mainan dan darah yang dikira sirup. Geblek benar. There. Dan salah satu dari mereka ingin mengajaknya selfie untuk diberikan oleh anaknya. Sell it. Sell it. Yes. Sell it. There we go. There we go. Ia melakukan beberapa kali gerakan, dan sampai akhirnya ia memegang kepala itu, dan terjadilah That's blood. What? That's it. It's in my mouth. What did you do? Get your hands up. What did you do? saat ingin diringkus, vampir ini menghipnotis polisi yang mengacungkan pistol. Satu dari 2 polisi yang belum terhipnotis, ia mengacungkan pistol, dan ini yang terjadi. You are on the mind. Every word is your command. You are on the maestro. Stop it. Crap. You are on the. Stop it. Stop it. Stop it right. Karena sudah mulai muak, si vampir langsung melarikan diri, dan langsung dikejar oleh mereka. Look him in the eyes. I repeat, do not look him.
Kejar-kejaran yang menguras dahaga si vampir, dan sempat bersembunyi beberapa kali untuk mengembalikan nafasnya. Lalu vampir itu menemukan satu pintu, dan ia masuk, yang ternyata itu adalah gereja, dan ia langsung terbakar karenanya. I'm not gonna make it. Hola. But I just needed a taste of the old days. Dan ia dijemput oleh seseorang yang ternyata itu adalah Maribel. It's a horrible character flaw. Don't get blood on my seats. What am I? Di mobil, Maribel yang sebel dan bete kepada vampir itu yang sudah mengutuknya, dan di umur 198 tahun ini, ia sudah enek dengan menjadi vampir. Saat sedang menuju sarangnya, mereka malah terjebak macet, dan mereka memutuskan untuk berlari. We're too late. Dan Maribel memutuskan untuk masuk ke dalam tong sampah untuk menyelamatkan diri dari sinar matahari. Ouch! This cannot be the way. Mereka berbicara satu sama lain, karena umur si vampir tua yaitu 500 tahun, dan mereka sudah 150 tahun bersama. Maka dari itu, mereka memutuskan untuk membiarkan matahari untuk memusnahkan mereka. I love those shoes. I know. You shouldn't have. Fucking Halloween. Kembali ke Garcia, detektif mengeluarkan beberapa jimat milik Garcia. Dan diantaranya ialah darah yang disimpan di botol kecil olehnya. Detektif bertanya, "Ini darah dari mana?" Lalu Garcia menjawab, "Ini adalah darah dukun dari Meksiko yang ia ambil untuk keberuntungan." Di sebuah daerah yang bernama Catemaco, Meksiko, ada seseorang yang sedang membawa kuda beserta mayat seseorang di sana. Saat sedang berjalan, ia mendengar auman dari dalam hutan yang sangat menyeramkan. Ia sempat waspada, tetapi ia memilih untuk berjalan cepat supaya sampai ke rumah. Setelah sampai di rumah, ia memutuskan untuk memasukkan mayat itu ke dalam rumah, dan dia tidak sadar sedang diperhatikan oleh seseorang di balik pohon. Di dalam rumah ia langsung membersihkan bekas-bekas darah dan mengambil senapan. Dalam keadaan ketakutan, ia mengstandbykan senapannya ke depan pintu kamarnya. Dan ia mendapatkan telepon dari seorang agen Rothschild. Si agen hanya ini memverifikasi nama, tempat tinggal, keluarga, tukang cilor, dan masih banyak lainnya. Pria ini bernama Ramon de la Cruz. Ia menjalin kesepakatan dengan Rothschild, entah apa kesepakatan yang mereka jalin. Dan ia menyebutkan semua, termasuk istrinya yang sudah meninggal di tahun 2021 yang lalu.
dan ia akan dijemput besok malam tepat jam 6. Lalu Ramon ngambek, kenapa enggak sekarang aja sih? Kan Atut tahu, dan tiba-tiba lalu ia keluar rumah dengan ketakutan, karena mendengar suara, seperti yang ia dengar di gunung, dan ini yang terjadi. Scene berpindah dengan Ramon yang pingsan, kepalanya diceburkan ke dalam air, supaya ia cepat sadar. Si Ramon baru menyadari bahwa ia sudah berada di tengah hutan, dengan tangan yang diikat di kedua sisi oleh manusia-manusia ini. Lalu datanglah si pemimpin dari kumpulan Nahuales yang marah kepada Ramon. La sangre que de los Olmecas. No. Ramon menagih janji dari sang ketua agar dia bisa mendapatkan jabatan dan kekuasaan yang ia mau. Lalu si kepala suku marah, dan Ramon ditarik kedua tangan yang sudah diikat oleh anak buah dari kaum ini. Ni aún con nuestras Sambil si pemimpin berkata, manusia hanya mengikuti ego, kerakusan, korupsi, punya istri tapi masih main LC. Itu semua adalah perbuatan yang tercela, dan tiba-tiba dan si ketua berubah menjadi makhluk jadi-jadian. puedes deshacer. La luna no sonríe. Setelah kejadian itu, di rumah Ramon, ibu suku beserta dayang-dayangnya menjebol sebuah dinding. Dan ternyata, di situ terdapat mayat-mayat dari suku mereka yang sudah dihabisi oleh Ramon. Sang ketua berkata, janganlah bersedih, dan ingat selalu untuk menyanyikan Florichanto. Que tu alma, Nahuel, se rompe. Uso chivo que pudiera salvar. Buat apa peluru ini? Garcia menjelaskan, itu adalah peluru suci yang diisi dari serbuk gergaji dari salib Kristus. Ditempa dan terbuat dari paku yang digunakan untuk menyalibkannya. Dan bisa menghentikan apa saja, tetapi sayangnya, senjata yang bisa menembakkannya sudah hilang 80 tahun yang lalu, jadi peluru itu sudah tidak berguna lagi. Sekali lagi Garcia memperingatkan, jikalau ia tidak dibebaskan, maka kemungkinan ia bisa membunuh kita semua di sini. Sang rekan pun bersaut, katanya tidak bisa mati. Dan Garcia memperlihatkan sebuah cincin
dan cincin itu adalah cincin pertunangannya dengan seorang wanita yang bernama Anacaona. Dan Garcia mempunyai anak yang bernama Itkali, tetapi keduanya terpilih untuk menjadi persembahan. Lalu Garcia membuat kesepakatan dengan San Lemuerte untuk menukarkan nyawanya dengan anak dan istrinya. San Lemuerte adalah santo dari Kolombia, dialah yang didatangi saat butuh bantuan. Tetapi saat sudah waktunya, Garcia malah kabur-kaburan, sampai saat ini. Si rekan, yang sudah kepuyengan, mencoba untuk keluar dari ruangan itu. I need an aspirin. Dan ia membuka suatu loker, terdapat sebuah senjata. Sang rekan yang kembali dan memberikan gambar kepada Garcia. Traveler. At a crime scene. Garcia pun berkata, ini adalah El Matador Divino. Ini senjata yang bisa membunuh Santo, dan Garcia ingin memintanya. Sambil mengejek, detektif ini tidak mau memberikannya, dengan alasan, masa tahanan dikasih senjata, tak usah layo. Okay. Hey, Art, bringing me the weapon to get it. But a room with a fucking gringo. Lalu Garcia ingin menceritakan tentang Malcolm. Di sebuah restoran, dan ini adalah Malcolm. Ia sedang ditunggu oleh seorang perempuan, yaitu mantan pacarnya, bernama Amy. Hey. Amy mengatakan, Malcolm, kamu tampak berantakan, kusam dan penuh luka. Apakah kamu sedang mengalami hal buruk? Dan terus menanyakan, di manakah Gus dan Ed? Tidak bergabung bersama kita. Malcolm menjawab, apakah yang kau bicarakan? Gus dan Ed sudahlah meninggal. Setelah kejadian di Havana, dan Malcolm meresah, dikutuk, dan ada sesuatu yang mengejar mereka saat ini. I thought we'd never speak again of what happened in Havana. I thought that... Hi. Guess about your thing out to get us. Lalu Malcolm memberikan foto, dan si mantan disuruh mengingat. Amy berkata bahwa foto itu diambil sebelum upacara aneh itu dilakukan. Malcolm menambahkan, seharusnya kita tidak berada, dan tidak seharusnya melihat upacara rahasia itu, tetapi Malcolm malah merekamnya. Dan ia pikir bahwa itu hanyalah upacara biasa dan ingin membuat film dokumentari, tapi malah ia seolah membangun sesuatu yaitu Satan, dan mengincar semua dari mereka untuk dihabisi. Akan kematian Gus, yang kebetulan memakai baju berwarna merah, dan merah adalah warna Siateraios, penguasa api. Dan Gus mati karena terbakar hidup-hidup. Dan Carol, dengan rambut yang terurai, itu mempresentasikan Kimbambula, penguasa angin, dan ia mati diterpa badai di apartemennya sendiri dengan kondisi badan yang remuk. Ed, yang berpose memegang ijibnya, dan Malcolm berfirasat bahwa Mama Chola lah yang membunuhnya, sebab Mama Chola ini penguasa kenikmatan manusia. Dan apakah kau ingat, saat di Kuba, Ed bercinta dengan seorang wanita, dan Malcolm merasa wanita itu mempunyai vagina penghancur, dan perkututnya si Ed dikremes sampai Ed pun tewas. Dan Miguel, ia meninggal 1 minggu lalu, dan sempat bertengkar dengan Malcolm. Amy yang ketakutan pun bertanya, di manakah rekaman itu, dan ia ingin menghancurkannya. Malcolm menjawab, ia sudah mencobanya, sudah dibakar, direbus, digoreng crispy, dimasukkan ke dalam nasi goreng, tapi tetap saja, rekaman itu kembali ke tempat semula,
dan tidak rusak sedikit pun. Dan dirasa Malcolm bahwa rekaman itu kalau ditayangkan ke YouTube, bayangkan berapa banyak yang memutar video itu, dan misalnya yang menonton lebih dari 100 juta orang, berarti ada 100 juta orang yang terpengaruh olehnya. Itu bisa mengakhiri dunia. Dan Ami berkata, apakah cara ia mengendalikan kita dengan merasuki tubuh kita? Dan dari kejadian-kejadian itu, hanya tinggal mereka berdua sajalah yang belum meninggal. Dan ini adalah giliran Ami untuk dirasuki roh jahat itu. Dan Ami meyakinkan Malcolm bahwa dirinya adalah Amy, bukan yang lain. Malcolm menjawab, aku rasa kamu bukan Amy, kau menipuku, agar percaya bahwa kau Amy, dan kau adalah yang terakhir dari mereka yang bernama Zombie Bungo, yaitu Raja Zombie. Kata Ami, kenapa kamu mengira aku kerasukan Raja Zombie? Malcolm berkata, pertama kau mengundangku ke sini, padahal restoran ini sudah tutup 1 tahun yang lalu, dan Ami membuat manipulasi agar Malcolm lengah dan bisa membunuhnya. Dan Malcolm merasa tempat dan semua orang ini tidak nyata, dan akhirnya, What makes you think that? Well, for people around. Now, I know Amy knows that, but I don't know if she knows that I know that. Real? And I don't think you're real. tempat itu berubah menjadi tempat terbengkalai, dan Ami mengira ia bisa memanipulasi Malcolm. I thought I had you there. Did you want to hear it? Please. Lalu Malcolm berkata, tidak semudah itu menipunya, dan Malcolm ingin mengembalikan tempat ia berasal, yaitu neraka. Dan Malcolm menembak Ami hingga terpental. Lalu Malcolm terus menembaknya dengan beberapa senjata, namun tidak mempan. Ami yang telah kerusakan, ia melayang dan mengejar Malcolm, yang terus menghindarinya. Malcolm dibanting sampai jauh, dan Ami, yang sepenuhnya sudah berubah itu pun, ingin menghabisi Malcolm, dan mengambil rekamannya. Dan bodohnya, rekaman itu jatuh, dan diambil oleh Ami jadi-jadian itu. Saat disetel, ternyata rekaman itu, rekaman palsu, dan Malcolm, yang sudah bersiap ingin menghempaskan si makhluk. Tetapi dengan tinggi hati, si makhluk berkata bahwa, senjata manusia tidak bisa membunuhnya, dan terjadilah Weapons can't hurt me. Right. So I had to find something that can kick your ass. 1 minggu sebelumnya, di toko barang antik, Malcolm dan Miguel, yang mencari alat untuk perlindungan mereka, dan si penjaga toko yang disebut LJV, yang melayaninya. LJV bertanya, perlindungan dari makhluk apa? Apakah jin, tuyul atau kuntilanak? Miguel pun menjawab, bahwa ini adalah makhluk, yang peringkatnya di bawah Satan, seperti tangan kanannya Satan, dan itu berasal dari Kuba. Bigger. The devil? Fucking Cubans. Only a weapon from its realm can send it back to it. LJV langsung memperlihatkan kotak yang berisi palu Zanzibar ini, dan mereka tak sabar untuk mendapatkan palu itu, dan LJV membukanya. Hammer of Zanzibar. You don't get it, do you? This is the most... Yailah, kirain beneran palu, ini mah dildo King Kong.
Satan would be fucked! Of course he'd be fucked! Kembali ke Malcolm sekarang, yang menghajar makhluk itu dengan membabi buta. That's right. Sampai akhirnya ia berhasil menancapkan penis itu, maksudnya palu Zanzibar El Penis, ke kepala sang makhluk, dan tiba-tiba restoran pun kembali ke keadaan normal, dan banyak manusia yang meninggal di tempat, dan Malcolm yang ternyata dimanipulasi lagi pikirannya oleh si makhluk. Come out with your hands up! Not a weapon! It's a giant demon! Kembali ke Garcia, setelah bercerita, ia meminta untuk dibebaskan, dikarenakan pasti sebentar lagi, makhluk yang mengejarnya akan menghampirinya ke sini. Life many times over. It's been long overdue. Dan tiba-tiba listrik mati hidup, dan Garcia mengatakan bahwa, nah loh makhluk itu di sini. Coba, internet one. Ada seorang pria dengan topi koboi dan jaket panjang yang mencoba memasuki kantor polisi. Ia ditegur oleh salah satu staf, dan ditanya, hendak pergi kemanakah Kisanak, dan pria itu menoleh, lalu menghipnotis polisi itu untuk saling menembak semua orang di situ, dan diakhiri dengan bunuh diri. Ia menghipnotis semua orang di kantor polisi. Detektif yang ingin keluar karena ada suara tembakan, dan Garcia memperingatkan, jangan lihat matanya. Okay. Don't! Karena terlalu brutal, maka detektif itu kembali ke ruangan, dan meminta Garcia untuk menghentikan ini semua, dan ia akan dibebaskan. Lalu Garcia meminta senjata pembunuh Santo, dan ini hasilnya. Soy la vida sea que se niega sobre una espiral, no entenderá. Soy humano y dame vida. Makhluk itu pun mati, dan Garcia langsung melarikan diri dari situ. Dengan memakai baju dan mobil polisi, ia berhasil kabur. Because if I don't get out of here in the next 90 minutes,